Ya, di sini saya kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dimensi date atau dimensi to, dimensi date itu. Kemudian tahap yang pertama adalah seperti yang sebelum-sebelumnya kita membuat execute SQL dan memberikan nama statement name-nya itu SQL create time dimension, connection-nya itu dim, kemudian drop table if exists dim time. Jadi nanti kita akan menghapus tabel dim time apabila tabel ini sudah dibuat. Kemudian kita buat kembali create tabel dim time dengan 6 kolom seperti ini: SK time, date, date text, year, year text, quarter, quarter name, sampai dengan day abbreviation. Dengan ketentuan tipe data sesuai dengan kebutuhan. Integer, datetime, varchar, sampai dengan varchar sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya adalah kita membuat generate dates. Kita membuat start date-nya itu, start awalnya. Kita start date-nya itu dimulai dari 1 Januari 2000. Ya, kemudian statement-nya itu kita namakan generate dates, kemudian limitnya itu sampai dengan 31.046. Kita tambahkan generate rows yang ada di sini, kemudian di drag and drop, kemudian kita taruh sini generate rows-nya itu. Kemudian kita berikan nama generate dates. Selanjutnya adalah add sequence. Tadi cari di sini, tinggal tulis add sequence, kemudian drag and drop ditaruh di sini, kemudian kita edit. Kita berikan namanya itu add number of day, kemudian name of value-nya itu day 6. Kemudian startnya itu dari 0 ya. Ini kita membuatnya startnya dari 0, increment by-nya itu naiknya itu 1, kemudian maksimum value-nya itu 18.262. Oke. Nah, ya, selanjutnya adalah kita membuat calculate atau kalkulator. Jadi nanti statementnya itu kita berikan nama calculate dates dengan field-nya itu berupa one const, SK time, date, the text, year, the text, quarter. Jadi nanti ini fungsi dari kalkulator ini adalah mengkalkulasikan dari masing-masing setiap field-nya itu. Yang pertama itu field one cost dengan kalkulasi itu set field to constant value A. E-nya itu berupa nilai 1. Kemudian SK time, itu kalkulasinya itu A plus B dengan nilai A itu day 6 dan nilai B adalah one const. Kemudian field date dengan kalkulasi date A plus B days dengan field A itu berupa start date dan field B itu day 6. Kemudian date text dengan cara create copy of field A dengan field A-nya itu date. Kemudian year. Year kalkulasinya itu year of date A dengan nilai A-nya itu adalah date. Kemudian year text dengan kalkulasi create a copy of field dengan field A-nya itu berupa nilai year. Sampai dengan day of week dengan kalkulasi day of week date A dengan nilai A itu berupa date. Kemudian isikan value tipenya itu sesuai dengan kebutuhan. Integer, date, string, integer, string sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian panjangnya itu sesuai juga dengan kebutuhan. 1, 20 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik OK. Selanjutnya di sini ada select atau rename value. Jadi nanti di sini kita akan memilih atau memilah sebenarnya field name apa saja sih yang benar-benar kita butuhkan. Jadi yang benar-benar kita butuhkan, yang saya butuhkan itu ada time, date, the text, year, year text, quarter, month, day of month text, year, date of year text, dan day of week. Seperti halnya sebelumnya, kita bisa dapat mengambil field itu dengan cara get field to select. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini benar-benar kita pilih. Jadi saya hanya memilih 12 dari 14 total yang kita ditemukan oleh ini selecting atau rename value ini. Kemudian setelah itu adalah kita membuat add constant. Add constant ini
fungsinya adalah kita membuat field baru berupa quarter dan quarter name dengan tipe data integer dan string. Dengan isi datanya itu quarter 1, 2, 3, 4 dan quarter name itu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan klik OK. Dan untuk menggabungkan name of quarter ini dengan field-field yang sebelumnya, kita membutuhkan string lookup. Jadi nanti kita gabungkan dengan string lookup ini, memberikan nama fieldnya itu quarter, yang tadi sudah di dalam sini, fieldnya itu quarter, buka value-nya itu, kemudian specify the file to retrieve, kembalinya itu untuk menggabungkan kembali fieldnya dengan yang sudah kita buat quarter name dengan tipe datanya itu string. Kemudian klik. Selanjutnya adalah membuat add constant rows. Kita buat fieldnya itu mount name dan mount abbreviation. Kemudian dengan isi data mount-nya itu 1 sampai dengan 12, kemudian mount-nya itu Januari, Februari sampai dengan Desember, dan mount abbreviation itu merupakan singkatan. Januari itu singkatan dari Jan, dan Februari itu singkatan dari Feb. Oke, sampai dengan Desember singkatannya itu Des. Kemudian kita satukan di string value lookup, sama value-nya itu mount, kemudian ya spesifik untuk kembaliannya ke field yang tadi kita buat, kita satukan. Kemudian mount name-nya itu dimasukkan di sini, kemudian mount abbreviation. Jadi sini sudah kita masukkan dua, dan mount-nya itu kita masukkan di sini, di atas dan di bawahnya itu mount name dan mount abbreviation. Kemudian setelah itu kita buat constant row lagi berupa hari, day. Sama itu day name, kemudian day abbreviation dengan tipe data integer, string, dan string dengan panjang 163. Kemudian dengan isian data berupa days 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 1. Kemudian day name-nya itu Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Kemudian day abbreviation-nya ini berupa singkatan-singkatan dari masing-masing day name. Oke. Tak lupa kita gabungkan dengan cara string lookup. Ini yang bagian atas itu kita pilih day of week-nya, kemudian yang bagian bawahnya itu day name dan day abbreviation. Oke. Selanjutnya adalah kita membuat rearrange atau benar-benar select atau rename value. Kita men-select, kita benar-benar memilih lagi field apa saja yang bakal kita masukkan nantinya. Ini field name-nya ada SK time, date, text, sampai dengan day abbreviation. Kemudian seperti halnya tadi, kita hanya kalau ingin mengambil data-data di field name ini, kita hanya klik get field to select, nanti akan otomatis akan input ke dalam sini. Oke. Kemudian di sini ada step yang bernama itu block until step finish. Jadi nanti intinya ini adalah memblok apabila proses yang dijalankan itu gagal. Jadi tidak boleh melanjutkan ke proses sebelumnya sebelum melewati proses ini. Jadi benar-benar proses ini tuh sudah selesai semua sampai dengan proses rearrange field seperti itu. Dengan step name-nya itu create time dimension yang ada di sini. Oke. Kemudian kita buat generate row. Kita pilih field-field apa saja yang nanti bakal kita inputkan. Ini ada SK time, date dengan tipe datanya, integer, date, sesuai dengan keinginan. Harus sama ya dengan yang tadi sudah kita buat. Dengan value-value seperti ini, 0 dan NA atau not available, terserah. Oke, kemudian di sini, nah di sini adalah load. Jadi nanti kita di sini akan hasil dari ETL itu sendiri. Jadi nanti berhasil atau tidaknya proses. Nah, jadi di sini juga ada SK time. Jadi forget key time itu harus sama dengan forget key time. Kemudian update-nya itu yang di bawah itu berupa field yang ada di generate
yang ada di generate default row. Kita hanya tinggal meng-get update, lalu otomatis nanti akan langsung muncul, kan tertambah ya. Kemudian target tabelnya itu dim time. Yang tadi sudah kita buat kan, kita buat tabelnya itu create tabel dim time. Jadi benar-benar tabelnya itu dim time, terus koneksinya dim. Kemudian klik OK. Nah, setelah proses yang tadi sudah kita buat, selanjutnya adalah bagaimana proses ini kita jalankan, berhasil atau tidaknya. Kita klik saja tombol yang ada di sebelah kiri, tombol run, kita klik run, kemudian launch. Yes. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan semua prosesnya itu, semua stepnya itu benar-benar berhasil dengan centang berwarna hijau. Kita tunggu, stepnya masih berjalan, masih belum selesai. Seterusnya. Nah, ini sudah berhasil ya, karena sudah semuanya bercentang warna hijau. Dan apabila gagal nanti akan muncul tombol silang yang ada di pojok sebelah kanan. Tombol silang merah. Oke. Dan kita dapat mengeceknya di database yang sudah tadi kita buat di localhost. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil untuk proses ETL kita sudah berhasil, jadi benar-benar sudah ekstrak dengan baik. Di sini sesuai dengan kolomnya masing-masing, time, date, year text, year text, quarter, sampai dengan day abbreviation. Mungkin sekian untuk dimensi time kali ini. Lanjut ke fact trick.